Psikologi Sehari mempersembahkan 7 kode psikologis yang dipakai para ilmuwan untuk belajar cepat. Pernah nggak kamu ngerasa begini? Kamu udah baca buku, nonton video, ikut kelas, bahkan nyata terapi. Tapi seminggu kemudian yang kamu ingat cuma judulnya. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena memori kamu lemah. Masalahnya cuma satu, cara belajarmu melawan cara kerja otakmu sendiri. Menurut riset dari Ebbinghaus, seorang psikolog Jerman, kita bisa lupa lebih dari 70% informasi hanya dalam 24 jam kalau tidak diproses dengan benar. Dan di video ini, aku akan membagikan 7 kode psikologis yang dipakai oleh mahasiswa top dunia, ilmuwan, dan orang-orang dengan kemampuan belajar cepat agar apapun yang kamu pelajari benar-benar nempel. Tonton sampai habis, karena satu saja kamu lewatkan, cara belajarmu akan tetap biasa-biasa saja. Nomor 1, gunakan rumus 2-7-30 atau spaced repetition. Kalau kamu ingin mengingat sesuatu, jangan ulangi terus-menerus dalam satu hari. Itu ilusi belajar. Otak kita bekerja dengan pengulangan berjeda, bukan pengulangan instan. Rumusnya sederhana. Ulangi setelah 2 hari, ulangi lagi setelah 7 hari, dan terakhir setelah 30 hari. Ini disebut spaced repetition dan sudah dibuktikan dalam ratusan penelitian memori. Menurut riset dari Psychological Science, pengulangan berjeda meningkatkan daya ingat jangka panjang hingga 200% dibanding belajar sekali panjang. Kenapa ini bekerja? Karena setiap kali kamu hampir lupa, lalu kamu mengingat kembali. Otak menganggap informasi itu penting untuk disimpan. Nomor 2, selalu terapkan aturan 80-20. Sebelum belajar apapun, hentikan kebiasaan ini. Belajar semuanya, menghafal semua detail, tenggelam dalam informasi. Gunakan prinsip Pareto 80-20. Artinya, 20% materi menghasilkan 80% pemahaman. Tanya ini sebelum mulai belajar. Konsep apa yang paling sering muncul? Ide mana yang jadi fondasi? Kalau cuma ingat 3 hal, apa itu? Richard Koch, penulis The 80-20 Principle menjelaskan, orang yang efektif belajar lebih sedikit, tapi lebih tepat sasaran. Belajar pintar itu bukan soal banyak, tapi tepat. Nomor 3, uji dirimu sendiri secepat dan sesering mungkin. Kebanyakan orang belajar dengan baca, highlight, ulang baca. Padahal itu cara paling lemah. Penelitian Henry Rodiger dari Washington University menunjukkan retrieval practice atau mencoba mengingat kembali jauh lebih efektif daripada membaca ulang. Artinya, mengingat dari otakmu jauh lebih kuat daripada memasukkan ke otakmu. Setelah belajar, tutup buku, tulis apa yang kamu ingat, jawab pertanyaan tanpa melihat catatan. Kalau terasa sulit, itu tanda kamu sedang belajar dengan benar. Nomor 4, gunakan teknik Feynman. Richard Feynman, peraih Nobel Fisika, punya satu aturan sederhana. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan dengan sederhana, berarti kamu belum benar-benar paham. Langkahnya, 1. Identifikasi topik. Misalnya, mindset berkembang. 2. Jelaskan ke anak umur 5 tahun, pakai bahasa sehari-hari tanpa istilah rumit. 3. Temukan celah. Bagian yang bikin kamu bingung sama dengan belum paham. 4. Rapikan dan review. Ulang sampai penjelasanmu simpel dan jernih. Ini memaksa otak memahami, bukan menghafal. Nomor 5, lihat sekali, lakukan sekali, ajarkan sekali. Belajar pasif bikin cepat lupa. Gunakan urutan ini. 1. Amati sekali. 2. Praktekkan sendiri sekali. 3. Ajarkan ke orang lain sekali. Menurut Edgar Dale, Cone of Experience, kita mengingat kurang lebih 10% dari yang dibaca. Kurang lebih 30% dari yang dilihat, tapi hingga 90% dari yang diajarkan. Mengajar bukan tanda sok pintar. Mengajar adalah alat belajar paling kuat. Nomor 6, pelajari 2 kali dengan kecepatan 2 kali. Ini terdengar aneh, tapi efektif. Belajar 2 kali. Putaran pertama, cepat, 2 kali speed.
fokus menangkap gambaran besar. Putaran kedua, normal, untuk detail dan pemahaman. Otak butuh peta dulu, baru detail. Banyak riset menunjukkan belajar cepat meningkatkan fokus dan mengurangi overthinking. Nomor 7, jangan korbankan tidurmu. Ini yang paling sering diremehkan. Saat kamu tidur, otak mengonsolidasikan memori. Informasi dipindahkan ke memori jangka panjang. Matthew Walker, profesor neuroscience tidur, menjelaskan, kurang tidur sama dengan sabotase belajar. Belajar keras tapi kurang tidur sama seperti menuang air ke ember bocor. Kalau kamu serius ingin ingat, tidur itu bagian dari belajar. Jadi bayangkan, kalau mulai hari ini, kamu belajar lebih sedikit tapi lebih efektif. Ingat lebih lama dan berhenti merasa belajar tapi nggak maju. Bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena sekarang kamu tahu caranya. Kalau video ini membuka cara pandangmu, tulis di komentar. Aku belajar lebih cerdas. Like, share ke teman yang sering bilang, aku susah ngingat. Dan subscribe, karena di channel ini kita nggak cuma belajar, kita mengubah cara otak bekerja.